Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Hanya dalam beberapa saat, Chair memimpin untuk akhirnya mencapai ksatria kegelapan yang memancarkan partikel warna ungu. Kerangka ini tampak menjadi lebih kuat dengan tambahan ksatria kegelapan. Kecepatan kemajuan Chair diturunkan, dan kerangka itu berkilau dalam warna ungu, menjadi jauh lebih kuat daripada kerangka sebelumnya, baik itu dalam kekuatan serangan atau perlawanan. Oleh karena itu Chair harus melindungi dirinya sendiri, serta Long Hao Shen yang digendong di punggungnya, dan tidak bisa maju sebelum waktunya. Namun meski begitu, kerangka ungu ini masih hancur satu persatu di depan sabit dewa kematiannya, saat dia mendekati ksatria kegelapan itu. Ksatria kegelapan itu memiliki api hitam keunguan yang berdenyut di dalam matanya. Penampilannya terfokus pada Chair, perlahan-lahan mengambil tombak sepanjang 5 meter yang tergantung di pelana kudanya. Ksatria ini tingginya lebih dari 3 meter, dan ketinggian itu mencapai lebih dari 4 meter dengan tambahan tunggangan itu, seekor kuda kerangka memanjang lebih dari 2 meter. Ini hanyalah raksasa dibandingkan dengan Chair. Hanya dalam satu gerakan, ksatria kegelapan ini mengejutkan seluruh pasukan. Aura yang dibebaskan oleh orang ini jelas mencapai standar dari langkah ke-9. Bahkan jika itu adalah tahap awal dari langkah ke-9, itu masih cukup banyak. Terlebih lagi, dari interaksi yang mereka lakukan dengan penjaga suci lainnya, kekuatan mereka pasti tidak terbatas pada peringkat mereka. Mereka semua telah menguasai teknik bela diri zaman kuno. Chair tidak mengelak, karena seorang kawan ada di belakangnya, menghindar hanya akan membuat Zhang Fangfang menanggung bebannya. Tapi tepat pada saat ini, bayangan emas melesat di sisinya, berubah menjadi ungu sepenuhnya di tengah-tengah ketinggiannya. Segudang garis-garis guntur muncul, membombardir segala arah. Itu adalah serangan guntur ungu Sima Xian. Sima Xian tidak membantu Chair dalam menahan serangan ksatria kegelapan, tetapi membantunya membuang kerangka di sekitarnya, sehingga dia bisa fokus dengan sepenuh hati pada ksatria kegelapan itu. Ini adalah tanda kepercayaan mereka satu sama lain, mereka semua percaya bahwa Chair akan mampu menghadapi serangan musuh ini. Jika Long Hao Shen adalah orang yang menghadapi serangan ksatria kegelapan ini, dia pasti akan menghentikannya dengan perisai siput ilahi matahari dan bulan. Tapi Chair bukan Long Hao Shen. Dia tidak memiliki kekuatan pertahanan yang begitu tangguh, jadi jika dia hanya bertahan secara pasif, tidak mungkin dia akan menghentikan serangan hebat ini yang mencapai langkah ke-9 dalam kekuasaan. Sebagai seorang asasin, kekuatan terbesarnya adalah serangannya, jadi yang bisa dia lakukan hanyalah bertemu kekuatan dengan kekuatan. Segera, sabit dewa kematian di tangannya menyala, dan di tengah cahaya abu-abunya, cahaya ungu ksatria kegelapan itu dilenyapkan. Kerangka hitam yang mengelilingi Chair, semuanya dihancurkan oleh guntur ungu, jadi hanya satu musuh yang berdiri di depannya saat ini. Sesosok besar bergegas ke atas, yaitu Sima Xian. Di udara, dia mengikuti bola cahaya energiknya, sayap spiritualnya memanjang. Seluruh bola cahaya energi berkilauan dalam cahaya ungu, dan dada Sima Xian bersinar dalam kecemerlangan berwarna merah tua. Tempat Sima Xian sebelumnya sudah diambil alih oleh Yang Wenzhao, yang tidak membuat lubang dalam formasi. Memblokir serangan ksatria kegelapan itu, wajah Chair tampak sedikit pucat, tapi dia tidak berhenti. Sosoknya melintas, muncul di depan ksatria kegelapan itu dengan kecepatan tinggi, hampir sama dengan teleportasi. Tetapi orang harus tahu bahwa dia membawa Long Hao Shen di punggungnya, namun ini sepertinya tidak mempengaruhi kecepatannya sedikit pun. Di depan segudang serangan tombaknya, tubuh Chair tiba-tiba berubah menjadi ilusi, dan semua gambar ilusi dihancurkan oleh serangan tombak. Tubuh aslinya muncul di belakang ksatria kegelapan itu. Sabit dewa kematian menjadi siap untuk menyerang saat itu, mengarah tepat ke punggung ksatria kegelapan itu. Ksatria kegelapan itu tidak berbalik, karena dia sudah terlambat. Bagian belakang tombaknya mendekat, menunjuk ke ujung tajam sabit dewa kematian. Tubuh Chair bergetar hebat. Wajar jika dia tidak punya cara untuk membandingkan dengan musuh dalam energi spiritual. Tapi seluruh bagian dari tombak hitam itu diiris oleh sabit dewa kematiannya.
Dan yang lebih mengerikan, proyeksi bila berlapis-lapis keluar seperti bunga teratai dari sabit Dewa Kematian. Itu menyelimuti ksatria kegelapan itu dari belakang, tidak memberinya kesempatan sama sekali. Ksatria kegelapan juga merupakan lawan yang tangguh. Membuat keputusan cepat, dia berjongkok dari kudanya dan tiba-tiba berlari ke depan, saat perisai ungu tua yang terbuat dari energi muncul di belakangnya. Sabit Dewa Kematian benar-benar memiliki kekuatan serangan yang menakutkan. Hanya dalam sedetik, perisai energi itu dihancurkan dan menghilang, tetapi itu berhasil menghentikan beberapa waktu untuk ksatria kegelapan. Berbalik, tombak di tangannya disapu secara horizontal. Bang! Dengan erangan pengap, tubuh Chai segera tersapu ke belakang. Bukan karena dia tidak berpikir untuk menghindar, tapi dia tidak bisa sama sekali. Saat gerakan ksatria kegelapan itu, semua udara di sekitarnya membeku, dan kecepatannya turun drastis. Saat ini, gelombang guntur yang dahsyat bergemuruh. Di dekatnya turun pilar cahaya ungu, bergegas langsung menuju ksatria kegelapan. Meriam guntur ungu Simasian telah selesai mengumpulkan kekuatan sejak lama, dan hanya menunggu ksatria kegelapan itu menunjukkan celah. Dan dia bukan satu-satunya yang bergerak. Teriakan Phoenix yang bergema disembunyikan di tengah pemboman guntur. Phoenix api biru mengangkat dirinya tinggi-tinggi dan berlari ke arah ksatria kegelapan di belakang guntur ungu. Simasian dan Lin Xin menggunakan kekuatan penuh mereka, tembakan guntur dan Phoenix api biru adalah serangan terkuat mereka. Pasukan secercah cahaya harapan tidak akan membiarkan satu orang pun bertarung sendirian. Chai telah menarik perhatian ksatria kegelapan itu, serangan mereka menunjukkan efisiensi terbesar. Ksatria kegelapan ini sangat kuat. Terbang melewati Chai untuk menghadapi serangan yang masuk, dia tiba-tiba melompat dari punggung kuda tulang, mengangkat tubuh bagian atasnya dan meniup api ungu tua yang berubah menjadi perisai di depannya. Tapi bagaimana mungkin api ungu tua ini bisa menahan bola cahaya raksasa Simasian yang dipegang di samping tungku roh yang berevolusi dari guntur ungu ilahi? Perisai itu langsung hancur dan serangan dari tungku dari guntur ungu ilahi membombardir kuda kerangka itu. Ksatria kegelapan itu secara alami terlempar ke bawah sebagai hasilnya. Namun, pengorbanan kuda kerangka itu tidak sama sekali. Meskipun hancur berkeping-keping dalam ledakan, ini memblokir sebagian besar kekuatan serangan meriam guntur Dewa Ungu, dan hanya beberapa akibatnya yang mendarat di ksatria kegelapan. Ksatria kegelapan itu dengan jelas merasakan ancaman yang sangat besar. Tombak di tangan ksatria kegelapan meleleh dari ujungnya, dan warna biru memanjang dengan kecepatan panik, mencapai lengannya dalam sekejap mata. Hanya melihat tombak dan lengan kanan ksatria kegelapan itu, orang bisa secara mengejutkan melihat semuanya menguap di bawah cahaya biru, tidak meninggalkan satu jejak pun di belakang. Dan, cahaya biru terus memanjang ke seluruh tubuhnya, mengunci bola hitam keunguan di dada kerangka, dan bentrok dengan intens. Phoenix api biru terlalu kuat. Suhu yang menakutkan itu sudah menyebabkan tikungan di udara terdekat. Meskipun bola hitam itu membuatnya berhenti, lengan kanan ksatria kegelapan itu masih larut dengan cepat, hingga ke dada. Dan kali ini, kilatan tajam abu-abu di punggung ksatria kegelapan itu. Wujud roh kematian yang telah muncul sebelumnya kemudian menembakkan sinar abu-abu ke kilatan abu-abu yang tajam. Kilatan abu-abu menyebabkan bola hitam keunguan itu pecah sebagai tanggapan, pada saat yang sama dengan sisi kiri tubuh ksatria kegelapan itu. Phoenix api biru tidak memiliki apa-apa untuk menghentikannya lagi, segera diperpanjang dengan kecepatan yang mencengangkan, menyalakan seluruh tubuh ksatria gelap itu secara menyeluruh dalam sekejap mata dan berhasil mengalahkan ksatria kegelapan. Api hitam keunguan keluar dari kepala ksatria kegelapan itu, dan suara yang cukup tajam bergema, "Penjaga suci ke-8, mendengarkan perintahmu." Saat kata-kata ini berakhir, dia berubah menjadi cahaya ungu, menghilang di dalam melodi abadi yang tergantung di leher Chai. Seluruh proses dari awal pertempuran hingga akhir tidak terlalu lama. Bahkan Chai sendiri tidak menyangka bahwa mereka benar-benar akan mengalahkan penjaga suci ke-8 ini dengan begitu mudah. Tanpa ragu, kontributor terbesar dalam pertempuran ini adalah Simasian dan Lin Xin. Tembakan guntur dan Phoenix api biru adalah kontributor terbesar dalam mengalahkan ksatria ke-8 ini. Chai sendiri sama sekali tidak bisa menunjukkan kekuatan penuhnya.
Seiring dengan kematian ksatria kegelapan, dunia kegelapan di sekitarnya segera terdistorsi, dan kerangka hitam itu juga menghilang dalam tikungan ini. Ketika lingkungan menjadi lebih jelas terlihat, mereka menemukan bahwa mereka sekarang berada di jalur yang diperpanjang. Tempat ini agak mirip dengan lantai pertama Menara Keabadian, kecuali pilar-pilar di sekitarnya semuanya hitam. Jauh dari sana, tirai cahaya putih gerimis mulai terlihat. Chai-er menarik napas dalam-dalam dan mengangguk ke Lin Xin dan Sima Xian. Saat ini, mereka berdua sudah duduk bersila. Sima Xian lebih baik, karena dia memiliki armor naga merah untuk melemahkan serangan balik dari tungku roh dari guntur ungu ilahi di tubuhnya. Hanya energi spiritualnya yang agak habis. Tapi Lin Xin tidak begitu kaya. Tungku roh Phoenix api birunya memperoleh kekuatan yang jauh lebih besar dari sebelumnya, tetapi itu juga membuat serangan balik semakin kuat. Sebagai pengingat, mereka menghadapi ksatria kegelapan dari langkah ke-9, tetapi bahkan ksatria kegelapan dari langkah ke-9 ini meleleh di depan Phoenix api birunya. Ini adalah serangan terkuatnya. Jika tidak mendapatkan waktu sebanyak mungkin untuk menyelamatkan Long Hao Shen, ini bukan langkah yang akan dia gunakan dengan santai. Sima Xian berkata kepada Chai-er, wakil kapten, jangan khawatir tentang kita berdua. Sekarang kita telah melewati uji coba ini, tempat ini sudah aman. Teruslah maju dengan yang lain, kita akan bergabung setelah pulih sedikit. Hanya pengguna atribut cahaya atau atribut kematian Chai-er, yang dapat memulihkan energi spiritual mereka di Menara Keabadian. Orang lain tidak akan dapat mengandalkan esensi unsur di sana dan perlu menggunakan kristal magis. Terus maju, Chai-er mengangguk kepada yang lain, dan memimpin untuk masuk ke tirai putih itu, tidak pada tempatnya dengan seluruh dunia yang terbuat dari kegelapan. Yang Wenzhao dan Duan Yi saat ini memiliki perasaan heran. Meskipun kultivasi mereka juga mencapai langkah ke-7, mereka memahami dengan jelas dalam pertempuran sebelumnya bahwa setiap anggota secercah cahaya harapan jauh lebih kuat dari mereka. Tetapi seperti yang harus diketahui, mereka dulu berdiri sebagai pilar utama tim masing-masing, dan lebih kuat dengan celah yang cukup besar dibandingkan dengan anggota tim mereka yang lain. Tetapi di depan anggota secercah cahaya harapan, yang bisa mereka lakukan hanyalah melawan beberapa prajurit kerangka, dan karena luka mereka tidak sembuh sepenuhnya, bahkan tindakan melawan kerangka hitam pun terasa berat. Sebaliknya, di antara pasukan secercah cahaya harapan, serangan utama dipastikan oleh Chai-er, Sima Xian, dan Lin Xin, yang serangan gabungannya bahkan dapat membunuh ksatria kegelapan dari langkah ke-9. Dan itu adalah pembunuhan yang luar biasa, karena ksatria kegelapan itu tidak diberi kesempatan sedikit pun untuk menunjukkan kekuatannya sebelum terbunuh di tangan mereka. Selain kekuatan Long Hao Shen dan Chai-er, bahkan Lin Xin dan Sima Xian sudah sangat kuat. Serangan kuat yang baru saja mereka gunakan bahkan sama sekali tidak pernah terdengar oleh Yang Wenzhao dan Duan Yi. Tapi itu adalah fakta bahwa strategi Chai-er, dan keduanya berhasil mengalahkan ksatria kegelapan dengan mudah. Sebenarnya, ini terutama karena dominasi peralatan mereka ditambah peluncuran serangan terbesar kekuatan penuh mereka. Dalam apa yang tampak seperti pertempuran singkat, Lin Xin dan Sima Xian telah berusaha sekuat tenaga dan menggunakan kartu truf mereka. Para penjaga suci di Menara Keabadian ini tentu saja kuat, tetapi mereka semua memiliki titik lemah yang sama, peralatan mereka. Tirai cahaya putih ada di depan mata mereka. Melalui ujian ksatria kegelapan tidak berarti bahwa mereka telah membersihkan lantai 3 Menara Keabadian. Berdasarkan 2 lantai sebelumnya, mereka hanya menyelesaikan setengah dari uji coba di lantai ini. Dan, uji coba selanjutnya hanya akan terus meningkat dalam kesulitan. Hanya perkelahian yang lebih kejam yang menunggu mereka. Setelah Chai-er melangkah keluar dan memasuki tirai cahaya putih, Zhang Fangfang, Wang Yuan, dan Chen Yinger mengikuti. Melangkah melalui tirai putih, semua orang tidak bisa menahan batuk ringan, karena udara di belakang terlalu jauh, membuat perbedaan yang luar biasa. Sebelumnya, mereka berada di dunia kegelapan mutlak, tetapi pada saat ini, apa yang muncul di hadapan mereka setelah melewati tirai putih adalah aura suci yang tak tertandingi. Kegelapan di sekitarnya sudah tidak ada, digantikan oleh cahaya suci yang tak terbatas. Pilar-pilar yang terlihat di kedua sisinya identik, tetapi membentangkan kilau keemasan yang dipenuhi dengan kesucian.
Tanahnya juga seluruhnya berwarna emas, dengan desain elegan memanjang kemana-mana. Tidak ada lautan kerangka yang hadir. Bagian kedua dari lantai 3 ini seluruhnya kosong. Di ujung lantai 3 ada patung lain dari Yi Lai Kexi. Di bawah patung itu, seorang pria sedang duduk bersila. Gaun ajaib putih dengan atribut cahaya menyelimuti seluruh tubuhnya, dan saat dia melihat ke bawah sedikit, kelompok Chai tidak dapat melihat wajahnya. Dia sedang duduk di bawah patung Yi Lai Kexi, dan sepertinya dia duduk untuk waktu yang tak terbatas, dan tampaknya sedang menunggu kedatangan kelompok Chai. Meskipun mereka menghadapi satu musuh sekarang, kru Chai tampak lebih terkonsentrasi. Benar karena musuh yang berdiri di depan mereka sendirian, kekuatannya pasti akan lebih besar, setidaknya jauh lebih kuat dari Ksatria Kegelapan. Chai kembali ke rekan-rekannya, dan memberitahu Chen Ying jangan campur tangan. Kami sebagian besar akan mengandalkan kekuatanmu di lantai berikutnya. Yang lain, ikut aku. Saat dia mengatakan itu, sosok Chai melintas, sudah bentrok melawan penyihir cahaya yang mengenakan gaun putih pada saat berikutnya. Sebagai seorang asasin, dia jelas merupakan kandidat terhebat melawan seorang penyihir. Han Yu, Yang Wenzhao dan Duan Yi merasakan dengan jelas energi spiritual mereka meningkat pesat di tengah aura suci itu. Mereka bertiga segera menggunakan kemampuan mereka, menempelkannya ke Chai. Meskipun Yang Wenzhao adalah seorang ksatria retribusi, dia tidak menyerang. Dengan luka-lukanya yang belum sembuh, jika musuh ini bahkan lebih kuat dari yang sebelumnya, dia menyerang tidak akan ada gunanya sama sekali. Wang Yuan mengikuti, menyerang bersama Chai. Bau darah yang ganas langsung melompat di belakangnya, dan samar-samar orang bisa melihat cahaya merah melesat, berubah menjadi gambar ilusi dengan penampilan yang sama dengan Wang Yuan. Roh pembunuh Wang Yuan sangat berbeda dari Chai. Roh pembunuh Chai penuh dengan aura mematikan, sementara roh pembunuh Wang Yuan meresap dengan aura berdarah. Yang satu awalnya adalah atribut dari pengguna itu sendiri, sementara yang lain diproduksi melalui pembantaian tanpa henti. Kedua roh pembunuh itu tampaknya saling melengkapi. Di bawah kekuatan penuh mereka, kecemerlangan ini berakar pada kecemerlangan yang berakar pada kesucian. Yang ekstrim penyihir cahaya membuat gerakannya, tubuhnya meluncurkan dirinya tinggi-tinggi saat kelompok Chai mulai menyerang. Sebuah tongkat emas muncul di tangannya. Mengarahkannya ke depan, itu terombang-ambing dengan riak emas seperti gelombang yang datang darinya. Memiliki Long Hao Shen di punggungnya, Chai tidak dapat segera memasuki keadaan tembus pandang. Tapi dia adalah yang tercepat dari semua anggota. Dia sudah berakselerasi dengan cepat saat dia mengisi daya, dan mampu menutup jarak ke penyihir elemen cahaya di bawah 200 meter hanya dalam 2 kilatan. Tapi setelah dia mendekat lebih dari 100 meter, halasi cahaya lembut itu menghalanginya. Merasakan semacam kain kasa padanya, Chai mengetahui setelah kontak dengan halasi emas bahwa kecepatannya anjlok sepenuhnya dan dia benar-benar terikat. Seperti itu, gerakannya seperti dalam gerakan lambat. Cahaya abu-abu yang dipenuhi dengan momen pembunuh yang padat segera meledak dari sabit Dewa Kematian. Alat ilahi adalah alat ilahi, dan segera sihir cahaya dengan nama yang tidak diketahui pecah di depan sabit tirani Dewa Kematian. Saat Chai bergerak maju dan bersiap untuk terus mengisi daya, cahaya keemasan yang pecah itu melingkari tubuhnya. Wang Yuan menghadapi masalah yang sama dengan Chai. Keduanya berada sekitar 100 meter dari penyihir cahaya, dan merasa sulit untuk terus menyerangnya. Cahaya memutar menyapu saat ini, menyerang langsung ke penyihir cahaya. Itu adalah Komandan Mata Iblis. Penyihir cahaya itu perlahan mengangkat kepalanya sambil memancarkan gelombang jiwa yang kuat. Di bawah jubahnya, orang bisa melihat sepasang api emas berdenyut di matanya. Serangan psikis Komandan Mata Iblis belum menjangkau, karena dipukul mundur oleh kekuatan jiwa yang kuat itu. Itu tidak berhasil membawa cedera sedikit pun pada penyihir cahaya ini. Melambaikan sekali lagi tongkatnya, dia melanjutkan nyanyian sedih. Segera, beberapa ksatria muncul di sisi Chai dan Wang Yuan. Karena mantra tak dikenal yang digunakan oleh penyihir cahaya ini sebelumnya, lingkaran cahaya emas menghalangi jalan mereka, menghentikan mereka untuk maju lebih jauh. Ini adalah mantra dari langkah ke-9, pengikatan ilahi. Yang Wenzhao tiba-tiba berteriak,
Tapi bukankah mantra ini sudah lama hilang? Bagaimana itu bisa muncul di sini? Sial, itu bahkan cepat sekali. Mantra langkah ke-9, dan bahkan tanpa menggunakan mantra apapun. Itu adalah sesuatu yang mendekati level mantra terlarang, jadi tidak heran mereka akan dihentikan. Jika itu hanya mantra dari langkah ke-8, Chai sama sekali tidak akan, dengan cara apapun, dihentikan begitu menyeluruh dengan sabit dewa kematian di tangannya. Mantra penyihir cahaya sedang berlangsung, dan semua orang tahu bahwa jika itu selesai, kelompok itu hampir tidak akan berhasil menahannya. Kekuatan serangan seorang penyihir jauh di atas seorang pejuang, terutama penyihir cahaya yang muncul tepat setelah ksatria kegelapan ini. Jangan salah mengira karena perasaan aura cahaya yang sangat nyaman, cobaan ini pasti jauh lebih menantang daripada yang sebelumnya. Dan yang terpenting, bagaimana mereka bisa menerobos pengikatan ilahi. Kali ini, Chai tiba-tiba berteriak, "Yuan Yuan." Wang Yuan yang masuk melalui tirai cahaya sekitar waktu yang sama dengan Chai bertukar pandang dengannya begitu dia mendengar panggilannya, dipenuhi dengan pemahaman diam-diam. Meskipun Chai baru saja memulihkan ingatannya, ingatan yang dia peroleh setelah amnesianya tidak dibesarkan oleh yang lalu, tetapi bergabung secara menyeluruh, sehingga saling pengertian mereka masih belum hilang. Chai mulai menghitung dengan gerakan lambat. Penampilannya tertuju pada penyihir cahaya itu dari awal hingga akhir. Kecuali Yang Wenzhao dan Duan Yi, yang lainnya tampak tenang dan berhenti menyerang penghalang pelindung. Itu adalah saling pengertian, bahkan tanpa perlu Chai mengatakan apa-apa, mereka semua mengerti tujuannya. "Ayo!" Chai berteriak. Seperti yang disaksikan dengan kaget Yang Wenzhao dan Duan Yi, cahaya perak pada Wang Yuan sangat menguat, dan saat berikutnya dia menghilang, hanya untuk muncul kembali di depan penyihir cahaya. Warna oranye dan merah terjalin dalam senjata badai darah, membawa semburan haus darah yang tak tertandingi. Retakan hitam pekat muncul dalam sekejap di depan penyihir cahaya, kemampuan bawaan senjata badai darah, badai dimensi. Faktanya, sekarang senjata badai darah Wang Yuan telah mencapai tingkat epik melalui pembantaian yang tak henti-hentinya, kekuatannya sama berbedanya dari waktu sebelumnya seperti langit dan bumi. Di depan esensi cahaya yang intens itu, ia meluncurkan potongan instan. Badai dimensi yang menakutkan menghasilkan suara senandung saat kontak dengan mantra pertahanan langkah ke-9 itu, dan ruang di dalamnya terkoyak menjadi yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah serangan yang telah lama disiapkan Wang Yuan, pasangan yang sempurna antara senjata badai darah dan tungku roh gerbang spasial. Kekuatan serangan yang ekstrim, tetapi yang terpenting, benar-benar tak terduga. Kekuatan tungku roh gerbang spasial adalah membuka gerbang menuju tempat lain yang terlihat, dan memungkinkan Wang Yuan untuk berteleportasi ke sana. Tidak seperti gerakan cepat, dia hanya harus bisa melihat tempat itu tanpa hambatan selama teleportasi ini. Jangan meremehkan tungku roh gerbang spasial hanya karena itu tidak berasal dari perpaduan tungku roh lainnya. Melalui periode pembantaian Wang Yuan yang panjang, tungku roh ini telah berevolusi 3 kali, memberikan jangkauan, jumlah kegunaan, dan stabilitas teleportasi yang besar. Penyihir cahaya itu tampak cukup panik. Dia tampaknya tidak mengharapkan lawan-lawan ini untuk menerobos mantra pertahanannya dari langkah ke-9 dengan cara seperti itu. Dan hanya karena keyakinan mutlaknya pada pengikatan ilahi, dia berani melontarkan mantra serangan yang kuat. Selama mantra ini selesai, dia memiliki keyakinan bahwa itu akan memusnahkan semua manusia di depan matanya. Tapi kedatangan tiba-tiba Wang Yuan benar-benar memotong alur pikirannya. Badai dimensi yang mengerikan yang diliputi oleh haus darah yang mengerikan itu membuatnya tidak berdaya, tanpa pilihan selain memotong mantranya yang hampir selesai. Dengan erangan pengap, dia mundur sambil melepaskan cahaya terang yang intens dari tangannya, menghalangi kedatangan serangan badai dimensi. Serangan itu diblokir, tetapi tongkat di tangannya hancur seketika, dan karena itu, pengikatan ilahi dihapus. Penyihir cahaya itu benar-benar luar biasa. Sambil menarik kembali dalam situasi yang tidak menguntungkan, dia mengarahkan tangannya ke Wang Yuan terdekat, menyebabkan halasi emas naik dari bawah kakinya, melepaskan pengikatan cahaya suci. Mengepakkan sayap spiritual di punggungnya, Chai datang mengejar seperti sambaran petir abu-abu, menelusuri luka bersih dengan sabit dewa kematian di tangannya.
Penyihir cahaya tidak diragukan lagi memiliki serangan berperingkat tinggi, tetapi kekuatan pertahanan dan serangan mereka berbanding terbalik. Cair tidak punya rencana untuk membiarkannya menyelesaikan mantra apapun yang bermutu tinggi. Tapi, yang mengejutkannya, kecepatan penyihir cahaya ini bahkan melampaui perkiraannya. Ketika sabit dewa kematiannya akan mendarat, mantranya yang lain selesai. Saat cahaya suci terbentuk, sabit dewi kematian tiba-tiba berhenti, dan segera, kekuatan yang kuat meledak. Kekuatan tangguh ini hampir tak tertahankan. Dipenuhi dengan pancaran cahaya, tetapi juga mengandung kekuatan tumbukan yang tidak perlu dipertanyakan lagi, itu tidak menyebabkan efek merusak, tetapi bahkan sabit dewa kematian Cair tidak dapat membubarkan cahaya suci yang tampak lembut ini. Mantra ini menyandang nama persembahan suci, mampu menyalakan kehidupan penyihir cahaya itu sendiri sebagai bahan bakar. Dan dari kelihatannya, api jiwanya adalah satu hal yang harus dinyalakan. Meskipun dia tidak lebih dari pengawal suci yang menjaga tempat ini, dia memiliki harga dirinya sendiri, dan sama sekali tidak akan membiarkan dirinya dikalahkan dengan mudah. Penggunaan sihir suci baru saja berhasil mendorong lawan-lawannya mundur, memberinya waktu untuk berpijar, sehingga ia masih merasa percaya diri untuk mengalahkan manusia-manusia tersebut. Tepat saat Cair mengerutkan alisnya dan sudah merasa tidak bisa menang lebih lama lagi melawan penyihir cahaya ini, perasaan mistis tiba-tiba melonjak keluar darinya. Cahaya oranye lembut berputar di sekitar tubuhnya, dan menghilangkan cahaya putih dari persembahan suci yang menempel di tubuh Cair, dan menyebabkan kekuatan yang sebelumnya tak tertahankan itu menghilang sepenuhnya. Tepat ketika persembahan suci berjalan, semua orang dari pasukan mengetahui dengan heran bahwa cahaya oranye ini keluar dari lengan kiri Long Hao Shen. Kilaunya yang mengesankan dan kualitas cahaya sucinya satu tingkat di atas persembahan suci, menekannya sekaligus. Cair tidak tahu apa yang baru saja terjadi, tetapi dengan pengetahuan tempurnya yang cukup bagaimana dia bisa melepaskan kesempatan yang begitu bagus. Dalam sekejap cahaya, sosok Cair, yang tak terhitung jumlahnya mengambil kesempatan ini dan berjalan maju, mengelilingi penyihir cahaya itu. Dan, puluhan sabit dewa kematian mengirim penyihir cahaya di tengah sekaligus. Puluhan klon menyerang. Setelah terbangun sebagai yang dipilih oleh dewa kematian, Tungku Roh 1000 serangan asli Cair, mendapat serangan yang lebih baik. Meskipun sekarang menjadi bagian dari Tungku Roh Samsara, Cair telah memperoleh semua pengetahuan dalam memahami dan menggunakannya melalui konstitusinya sebagai yang dipilih dewa, membuat serangannya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Memanfaatkan teknik persembahan suci sudah menjadi kartu terakhir penyihir cahaya. Jika dia bahkan tidak berhasil berhenti kapan saja, maka bahkan rencana rahasianya yang paling kuat lainnya dari zaman kuno akan menjadi tidak ada gunanya. Di antara suara pemecah yang menusuk telinga, penyihir cahaya menghilang dan berubah menjadi garis cahaya keemasan yang mengalir ke melodi abadi Cair. Sementara itu keluar suara gemilang yang memanggil, pengawal suci ketujuh membayar kesetiaan kepadamu. Ketujuh membayar kesetiaan kepadamu. Ketujuh membayar